Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channelnya Bang Mades. Salam sukses, salam terbang. Yang pertama saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe di channel ini. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmat dan rezekinya. Amin. Nah, yang belum subscribe silahkan coba tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih supaya Anda mendapatkan video-video terbarunya. Nah, pagi hari ini sambil ngopi susu nih ya, kita akan belajar mengenai sel dari sebuah baterai LiPo. Atau sederhananya, berapa sel sih baterai LiPo yang kita punya. Nah, kan kalau misalkan kita nggak tahu selnya berapa, kita jadi ragu nih kalau mau ngecas tuh ya. Pas kabel balance-nya, soketnya nih dicolokkan kemana ya. Belum yakin gitu kan kalau misalkan belum tahu jumlah sel dari baterai LiPo kita. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya bosku. Ngopi dulu lah. Sedap bosku ya. Nah, untuk mengetahui sel dari sebuah baterai LiPo, cara yang pertama yaitu dengan menghitung susun atau lapis dari baterai tersebut bosku ya. Nah, mungkin untuk agan-agan sekalian ya, bosku-bosku sekalian yang sudah lama di dunia RC, ini sudah tidak asing ya, makanan sehari-hari. Sudah pasti tahu lah baterai ini misal berapa sel, baterai ini berapa sel gitu ya. Tapi untuk pemula agak ragu juga gitu. Oke. Nah, kita coba hitung. Yang pertama caranya yaitu dengan menghitung susun dari sebuah baterai LiPo. Contoh yang ini ya. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, baterai LiPo ini terdiri dari 4 susun atau 4 lempeng baterai ya. Dan ini sudah bisa kita pastikan bahwa baterai LiPo saya yang satu ini yaitu 4 sel bosku, karena terdiri dari 4 susun atau 4 lapis lempeng baterai. Nah, begitupun yang satu ini. Kita lihat, kita hitung berapa susun? 1, 2. Nah, ini terdiri dari 2 susun lempeng baterai. Dan bisa kita pastikan bahwa baterai yang satu ini adalah baterai 2 sel ya. Nah, gimana kalau misalkan kasusnya baterainya tuh pas kita beli tertutup cover full ya, tidak kelihatan, misal susun selnya ini tidak kelihatan misal pas beli itu seperti ini ya. Nah, contoh ini saja. Kalau ini bukan baru sih, ini hasil repair atau perbaikan. Ini kan kita tidak hafal nih berapa susun ya, berapa lapisan. Nah, itu iklan salah satu stasiun televisi dulu ya. Nah, kalau seperti ini kan nggak kelihatan tuh berapa lapis atau berapa susun. Jadi kita tidak tahu nih berapa sel baterai kita. Nah, cara kedua untuk menentukan selnya yaitu dengan menghitung kabel balance-nya bos, yang ini nih. Cuma nanti kita kurangi 1 ya untuk menentukan selnya itu. Contoh, kita langsung hitung aja kabelnya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini terdiri dari 4 kabel balance ya. Tuh 1, 2, 3, 4. Kita kurangi 1. Nah, ini sisa 3. Nah, ini bisa kita pastikan bahwa baterai LiPo saya yang satu ini adalah 3 sel. Seperti itu ya.
Contoh yang satu lagi, ini berapa sel nih? Wah, ini kabelnya juga terdiri dari 4 kabel ya. Berarti kita tinggal kurangi 1, sisa 3 kabel, dan kita pastikan bahwa baterai yang satu ini adalah 3 sel. Nah, kok bisa gitu, Mang ya? Bisa dikurangi 1. Gimana caranya? Contoh ini aja nih. Ini yang sudah pasti ini 2 sel ya. Ini yang pasti 2 sel. Kita hitung dari kabel balance-nya. Kita kurangi 1. Nah, kan sisa 2 nih. Nah, jadi kita bisa pastikan bahwa baterai LiPo yang satu ini 2 sel. Nah, gimana cara menghitungnya? Kok bisa ya dihitung dari kabel balance menentukan selnya? Saya kasih, kita geser dulu gambar sederhananya ya. Kok 2 sel kabel balance-nya ada 3, misal seperti itu. Nah, saya gambarkan seperti ini. Nah, mohon maaf nih gambarnya jika kurang bagus ya. Bukan berarti jelek, tapi kurang bagus. Nah, itu bahasa halusnya, bahasa sederhananya ya. Nah, contoh ini yang 2S atau 2 sel. Nah, seperti ini. Ini kutub positif, ini kutub negatif, ini kutub positif, ini kutub negatif. Dan ini terhubung karena ini bersusun seri ya. Baterai LiPo itu bersusun seri. Ini kutub positifnya, ini kutub negatifnya. Nah, ini terdiri dari 2 susun baterai atau 2 lapis ya. Sehingga bisa kita katakan langsung ini adalah 2 sel. Tapi gimana caranya kalau menentukannya dari kabel? Nah, oke. Baterai LiPo itu memiliki kabel balance ya. Kabel balance untuk keseimbangan pada saat pengisian baterai ya. Untuk keseimbangan pada saat pengisian baterai lewat soket balance ini nih. Nah, otomatis di dalam baterai ini itu ada yang namanya BMS atau Baterai Management System. Nah, alat inilah yang nanti yang akan menyeimbangkan pengisian pada setiap sel dari sebuah baterai. Nah, BMS ini membutuhkan jalur untuk menyeimbangkan baterai LiPo-nya itu. Nah, disinilah diadakan kabel atau dibuat kabel balance. Yang satu kabel ke bagian kutub positif dari baterai. Yang satu kabel ke bagian kutub negatif dari sebuah baterai. Nah, yang satu adalah di antara kedua baterainya. Nah, karena satu sel itu membutuhkan 2 jalur untuk pengecekan atau pengisian daya secara seimbang, maka otomatis yang satu ke bagian positif, yang satu ke bagian negatif. Yang satu ke bagian positif, yang ini yang satu ke bagian negatif. Nah, jadi untuk pengecekan baterai yang satu ini membutuhkan 2 jalur ya. Tuh. Dan satu baterainya juga membutuhkan 2 jalur. Nah, seperti ini. Nah, jadi otomatis kabel balance-nya itu ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, dengan sederhana kita bisa menentukan berapa sel dengan menghitung kabel balance ini dan dikurangi 1. Seperti itu sederhananya. Begitupun nih, misal yang 3 sel nih. Contoh ya. Ini contoh saja, jadi gambarnya ya kurang maksimal. Seperti ini. Wah, ini baterai ketiga agak pendek ya. Tidak apa-apa, ini sebagai contoh saja, bosku.
Ini kutub positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Kita hubungkan karena baterai LiPo itu bersusun seri ya. Nah, seperti ini kutub negatifnya. Ini 3 sel. Ini sistem BMS-nya atau baterai management sistemnya. Nah, yang satu ke bagian kutub positif, yang satu ke bagian kutub negatif. Nah, untuk masing-masing baterai ini otomatis membutuhkan jalur ya untuk pengecekan setiap baterainya. Nah, yang satu salah satu di antara baterai ini pun seperti itu. Karena untuk mengecek seperti tadi, untuk mengecek baterai yang pertama kita membutuhkan 2 jalur positif negatif, begitupun yang baterai kedua bagian positif dan negatif, begitupun baterai yang ketiga bagian kutub positif dan negatif, sehingga untuk kabel balance-nya membutuhkan 4 ya, 4 kabel balance, 1 2 3 4. Nah, gambarannya seperti itu bosku. Kenapa baterai 3S itu 4 kabel, dan untuk menentukan selnya, misalkan baterai ini tertutup copper ya, kita hitung saja kabel balance-nya, tinggal kurangi 1, itu bisa diketahui baterai tersebut berapa sel ya. Nah, jadi kesimpulannya, untuk mengetahui sel dari sebuah baterai itu bisa dengan 2 cara. Yang pertama, pertama seperti ini. Yang pertama itu dengan menghitung susun dari sebuah baterai ya. Tinggal kita hitung saja, misal jumlahnya 2 yaitu 2 sel. Jumlahnya 3 yaitu 3 sel. Cara yang kedua yaitu dengan menghitung kabel balance-nya. Ya, misal kita hitung semua, ini jumlahnya ada berapa? Ada 5 kabel. Seperti ini ya, ada 5 kabel, kita kurangi 1, sisa 4. Nah, berarti baterai LiPo-nya itu 4 sel. Nah, dengan seperti itu kita tidak menjadi ragu untuk mengecas pada saat mengecas. Misal, oh ini 3 sel. Kita lihat saja bagian 3 selnya. Nah, ini 3 sel. Ya, berarti bagian ini nih ya. Berarti dengan sangat yakin kita colokkan seperti itu. Ya, karena kita tahu ini berapa sel ya. Wah, saya udah yakin nih ini 3 sel, ya udah tinggal colokan. Oke, itu saja bosku yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, baik disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.